orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, damai, 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 sejahtera bagi Anda sekalian. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pastor menyapa Bapak Ibu sekalian, hadir menguatkan dan membantu mendoakan yang sudah bergabung ini di kota mana sajakah, di gereja apa sajakah. Ayo kita saling menyapa, saling kenalan barangkali satu kota yang ternyata satu gereja tapi belum kenalan di room ini. Puji Tuhan. Saya mau share sebentar bagaimana kita mulai bangun tidur. Kita harus bangun dengan doa, yaitu berdoa. Lalu sepanjang hari ini kita Bapak Ibu berjalan atau melangkah dengan iman, ya, dengan iman. Halo Bu Sri Suparti di gereja Oikumene di Solo, ya. Dan juga kita lewatin hari dengan bersyukur di dalam segala hal. Itu yang akan saya share, kiranya sharing-sharing singkat sederhana sebentar boleh memotivasi Anda masuk di hari yang baru dan juga mau melakukan bangun tidur dengan doa. Lalu sepanjang hari ini kita melangkah berjalan dengan iman. Ada banyak perkara yang kita hadapi, kita tidak tahu hari siang, hari sore, hari esok. Tapi dengan iman itu mata tertuju kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin langkah-langkah hidup orang yang beriman kepadanya. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur. Yuk Bapak Ibu terkasih, saya ajak saudara untuk meng-share, memposting ulang, like, subscribe di media sosial Pastor Randy. Dengan begitu secara nyata Anda yang terkasih, yang Pastor layani, memberikan dukungan dan juga support untuk mengajak jiwa-jiwa datang ke room ini. Mereka boleh mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Dan tentunya kalau saudara posting ulang, share, like, dan subscribe channel Medsos Pastor Randy, memberikan penyemangat dong buat hamba Tuhan ini setia melayani, terus melayani, karena yang dilayani juga bertumbuh dalam kasih karunia dan di dalam iman. Halo Jen Linu Rida Herawati, halo Kakak Chelsea, halo Ceciara, halo Priska, dan ada Priskila, Opun Kardosihite, Ibu Maudi, Bapak Lulianto, Kokocing yang Effendi, C Susi, Cece Inga, Cece Cindy Wijaya,
Cece Susi Lukito, puji Tuhan ya, dan juga Ibu Susana dan Pak Melki, apa kabar Ibu Jen ya, dan semua orang-orang Tator, Tanah Toraja, Kurek Semanga, LCI Brayani, Napasa Kepon Yesus. Mana Sumoraka? Ayo kita kumande. Ye. Halo Santi di BSD, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke semuanya, tadi terwakilin, saya sudah sapa-sapa. Mana tap-tap layarnya di TikTok, di Instagram. Mana share, mana posting ulannya. Biar kita penuhi live ini dengan pujian dan jiwa-jiwa yang mendengarkan kabar kesembuhan, kabar pertolongan, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat pagi Tuhan kami mau belajar setia, bangun tidur dengan berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih terurapi dari setiap mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Pujian ini memberkati. Saat pagi hari, mari datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus berkati. Halo Ibu Inga. Mengucap syukur dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dar, hari demi hari ku lalui dengan berdoa kepada Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan bersama seluruh anak-anakmu ini mengucapkan syukur. Saat pagi hari kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, ku serahkan tubuh jiwa rohku. Puji Tuhan.
Halo Ibu Estina, Shalom. Dan semua ada di sana, Asril, ya ada Eki, ada yang sudah bergabung, Putri Anggela, Virorong, Teti, Dorcas Silabang, dan banyak lagi ada di sana, Eva. Puji syukur, puji Tuhan, saya melihat banyak sekali yang baru bergabung. Selamat bergabung, selamat datang di plenum ini. Terima kasih ya yang sudah share, tap layar, posting ulang sehingga banyak saya melihat tamu-tamu jiwa-jiwa yang berdatangan di live ini. Di tempat ini, di live ini ada pelayanan doa-doa, penguatan dan pujian untuk setiap hati boleh mengakui Yesus, datang bersyukur pada Yesus, dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus menikmati hadirat Tuhan sambil di tag layar, sambil di-share, sambil dibagikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon TV ya. Hore, makasih. Senang aku saat pagi hari datang kepada Tuhan beramai-ramai. Sedangkan saya menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nanti rumah sudah jadi, kita pulang ke surga. Indahnya surga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sehari telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yulita, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, mari memuliakan, bersyukur senantiasa kepada kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Papa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam. Sehari sudah berlalu, kita disertai Tuhan Yesus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, mari bersyukur. Bersyukur, muliakan Tuhan, memuliakan namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Hore! Senang aku yang terberkati, yang ikut senang ketika rame-rame. Senang aku, penuhi bumi ini, penuhi media sosial dengan joy, senang dari Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, senang aku. Sekali lagi, senang aku. Amin. Amin. Ada sukacita di live streaming ini. Sungai sukacita Tuhan mengalir melimpah-limpah di setiap hati. Yang sedih, yang susah diberkati senang, yang sakit diberkati sembuh. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Senang aku, yeay. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Senang aku, yeay. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Senang aku mengalir bersamamu. Thank you. Bersuka di dalam, yeay, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Senang aku. Orang yang senang itu bisa bergembira. Sungai sukacitanya mengalir dalammu. Senang aku, yeay. Anggur sukacitanya melimpah dalammu. Oh, mari menari, mari bersuka, pujihu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitanya ada dalam kita. Mengalir bersamanya, bersuka di dalam Dia, mengikuti Tuhan Yesus dalam kegerakan Roh Kudus. Haleluya! Melayani Tuhan Yesus di dalam urapan yang baru. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir
bersamanya, bersuka di dalam Dia, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan urapan Roh Kudus. Hei, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan Yesus saja yang membuat aku senang-senang, happy, joy, sukacita. Hanya Tuhan Yesus ya yang memberikan kita sukacita sejati. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Senang banget ya mengalir bersama-sama dengan urapan Roh Kudus, sehingga semua kita boleh merasakan sukacita daripada Tuhan Yesus. Amin. Ketika ramai-ramai ada sukacita bersama Tuhan Yesus. Amin. Ada bersukacita dalam Yesus, karena Yesuslah sumber sukacita kita. Ada sukacita? Amin. Sukacita pakai banget dong. Yeay. Are you ready? Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana sukacitanya? Hey, 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 hey. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana sukacitanya? Ini sukacita saya di dalam Yesus. Haleluya. Bersuka. Gimana? Di dalam Yesus. Hey, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Yesus. Mari bersuka. Sekarang bersuka karena Yesus. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sukacita banget deh. Hey. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari Jo. Mari Jo kotek semua. Bersukacita torang di dalam Yesus. Yeay. Bersuka di dalam Yesus. Hey. Bersuka. Bersuka dalam Yesus. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Yesus. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, hehe. Bersuka dalam Yesus. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Dor. Bersuka dalam Yesus. Sekarang bersuka.
bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita lah. Hey, amin. Ketika rame-rame bersuka citalah. Sekali lagi, ketika rame-rame bersuka citalah. Amin. Ada sukacita, ada sukacita pastinya dong. Karena hari ini aku melihat ada mujizat Tuhan dalam hidupku. Siapkan hati setiap pemirsa, tamu-tamu, Bapak Ibu terkasih yang hadir untuk menerima mujizat Tuhan Yesus, yaitu sabda firman-Nya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Nya, setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan doa ini. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hore! Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari kulihat kasih-Nya, setiap hari kulihat kuasa-Nya, setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini. Oh Yesus, Yesus, kami cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Oh Yesus, Yesus, kami cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Yesus segalanya bagi kita. Oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sampaikan tadi awal, saya mau share tentang bagaimana perenang ini bisa jadi berkat. Tuhan memberkati, ya. Kiranya ini memberikan sebuah pencerahan, motivasi kepada setiap juga hamba-hamba Tuhan, ya, yang melayani Tuhan, sehingga mereka juga boleh selalu memulai bangun tidur dengan doa, ya. Tadi kita memuji Tuhan, pagi-pagi kita berdoa. Kenapa saya buat ini? Karena Tuhan Yesus pagi-pagi benar berdoa. Tercatat di dalam Markus 1:35, nanti saudara ketik, nanti saudara bisa baca, pagi-pagi benar Tuhan Yesus itu berdoa. Jadi saya mengajak semua keluarga orang percaya. Ini disaksikan ada puluhan ribu keluarga yang sedang live on line sekarang ini. Mari masuk di hari yang baru, di pagi hari, bangunlah dengan doa. Dikatakan mesbah doa, ya, mesbah keluarga. Apapun istilah itu, tapi mulailah harimu dengan doa. Kalau saudara belum bisa bersama keluarga, setialah sendiri berdoa. Kalau saudara masih belum punya keluarga, sejak muda bangun dengan doa. Habis itu ada yang kuliah atau ada yang ke pasar, ibu-ibu, ada yang kerja, ada yang merintis usaha pelayanan full time, atau ada yang mungkin masih mencari jati dirinya. Nah, sepanjang hari itu saya selalu masuk di hari yang baru setelah berdoa dengan iman. Dengan iman. Saya rindu sekali saudara-saudara ketik di kolom komentar sekarang serentak bersama-sama ini. Dengan iman. Jadi kita setelah berdoa, Tuhan memberi kita penguatan, ada fellowship, ada sebuah keintiman dengan Tuhan, ada cahaya, terang, firman yang menjadi penuntun langkah kita. Lalu kita masuk dengan iman. Wow, lebih banyak lagi dengan iman. Kita akan melewati hari demi hari, itu luar biasa. Ada pengalaman spiritual. Kenapa? Karena kita masuk di hari yang baru, kita lewatin dengan iman. Dengan iman itu luar biasa loh. Dengan iman itu akan melampaui ekspektasi kita. Dengan iman itu bisa menerobos apa yang tidak mungkin. Ya, dengan iman. Apa sih itu iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Namun kita yakin, kita percaya, dan bukti bahwa nanti kita akan melihatnya. Itulah iman. Seperti tercatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Saudara bisa ketik, siarkan ya ayat-ayat ini. Iman. Kita perlu iman setiap hari. Kita perlu iman yang hidup. Dan Tuhan beri kita iman itu untuk kita hidupin.
Dengan iman itu menunjuk pada kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya ulangi, dengan iman itu berarti kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebab Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yesus yang memimpin kita bisa beriman. Yesus adalah guru yang mengajarkan kita tentang iman sejati, iman yang hidup. Karena apa-apa kita bisa capai hari ini, berkat Tuhan itu karena kita beriman kepadanya. Mengenai tentang iman, yaitu melakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus, seperti tercatat di dalam Bible, dalam Ibrani 12 ayat 2 bagian A saja. Ya, silakan Bapak Ibu tolong ketik Ibrani 12 ayat 2 bagian A. Ya, setelah itu tolong disiarkan biar banyak orang menjadi terberkati dan mengerti apa itu dengan iman. Ya, Ibrani 12 ayat 2 bagian A saja dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi dengan iman itu apa? Yaitu melakukan sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Wow, ini keren banget ya. Dengan iman itu apa? Saya baca ulang ya. Yaitu melakukan sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang memimpin kesehatan bukan dokter, bukan juga hasil vonis lab, tapi ketika saudara beriman kepada Yesus, Yesus menjadi nahkoda akan kehidupan Anda dan saya. Puji Tuhan, kalau hari ini saudara-saudara menyaksikan live streaming ini, sapaan, doa, ataupun pelayanan Pastor Andi Simon, dan ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu mau naikkan atau berharap kepada Tuhan, saya sampaikan ketika engkau berdoa, mintalah dalam iman. Mintalah dengan iman. Dengan iman itu kalau saudara berdoa, artinya jangan bimbang. Ya, karena orang-orang yang bimbang itu dia seperti gelombang lautan yang diombang-ambingkan kehidupannya kian kemari tergantung arah angin. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau berdoa hari ini, saya sampaikan Tuhanku Yesus, Tuhan yang hidup. Dia punya telinga dan dia bisa mendengar. Dia punya tangan dan tangannya berkuasa untuk menolongmu. Saya menghimbau setiap Anda yang mau berdoa dalam nama Yesus atau minta berkat doa lewat pelayanan ini, jangan bimbang. Meminta dengan Tuhan dalam iman. Ya, jangan sama sekali bimbang. Karena orang yang bimbang itu mendua hati. Orang yang mendua hati, dia akan dapat dua kerugian. Yang pertama, tidak tenang hidupnya.
Dan yang kedua, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang dikatakan Yakobus 1 ayat yang ke-6. Silahkan Bapak Ibu ketik di kolom komentar Yakobus 1 ayat yang ke-6. Di situ jelas sekali sebetulnya Tuhan memberikan firman, dan ini rahasia saya dalam melayani ketika berdoa untuk pelayanan maupun membantu doa jiwa-jiwa. Saya dengan iman, saya percaya dengan tidak bimbang, makanya banyak mujizat, makanya banyak berkat rohani, makanya banyak pernyataan Tuhan, makanya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Karena iman dalam Yesus adalah kebenaran. Yakobus 1 ayat 6 sudah. Silakan disiarkan, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Saya tunggu. Supaya saya rindu sekali semasa saya hidup, bumi ini penuh firman Tuhan. Saya rindu selama Tuhan masih pakai saya di media sosial. Ya, saya rindu media sosial penuh dengan firman Tuhan. Silakan disiarkan, silakan dibagikan ayat-ayat suci. Yakobus 1 ayat 6 ada tertulis, hendaklah ia memintanya dalam iman. Apa itu? Harapan, doa, kerinduan kita. Naikkanlah doa. Kalau engkau beriman, berdoalah. Kalau engkau berdoa, biarlah dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Amin. Sebab orang yang bimbang dikatakan apa? Sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, tergantung arah angin. Angin ke selatan, angin ke timur, Jangan ya, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan iman, ketika Bapak Ibu berdoa, ya, dengan iman, termasuk hari-hari ini, Anda anak mendaftar sekolah atau kuliah, saya bersaksi dua-dua anak saya berkat Tuhan diterima di universitas. Saya ini betul-betul sadar Tuhan saja, karena kami keluarga tidak sekolah tinggi. Saya pun tidak pernah mimpi anak saya bisa sampai masuk perguruan tinggi. Tapi itulah kata-kata saya pernah ucapkan, dan Tuhan memberkati. Karena setiap perkataan hamba Tuhan yang benar, itu kata-katanya dengan iman. Makanya saudara, orang Kristen tuh ya khususnya, jangan kau sembarang ngomong. Karena ada malaikat Tuhan yang mengerjakan. Tercatat tuh ada firman-Nya di dalam kitab Bilangan 14 ayat 28. Bahwasanya apa yang kamu katakan, ada malaikat yang mengerjakannya. Jadi hati-hati. Ya. Karena perkataan orang Kristen itu berbahaya. Kalau saudara berkata terkutuk, itu bisa terkutuk. Saudara, bahkan Tuhan pernah bilang, kalau kau mengampuni dosa, dosa orang bisa diampuni loh. Karena dalam kita ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ada darah Yesus yang mengalir. Tapi kalau saudara benci sama orang, pengampunan tidak bisa turun kepada Anda. Dan kalau orang Kristen masih suka benci-benci,
bisa kanker dia. Bukan hanya kantong kering, tapi sel-sel kanker itu bisa secara subur untuk menjalar dalam hidupnya atau keluarga pembenci. Hendaklah setiap keturunan orang Kristen, orang percaya, orang Katolik, semuanya keturunan pembawa damai, bukan pendendam. Ya, orang kalau pendendam itu susah berdoa. Kalau orang pendendam dia berdoa, itu doanya sampai di pelafon turun lagi. Karena Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mengabulkan juga doa-doa dari seorang pendendam. Tuhan bilang kalau engkau mau berdoa dan sekiranya engkau masih mengingat ada dendam, ampunilah satu dengan yang lain supaya doa-doamu bisa sampai ke tahta kudus Tuhan. Dalam Anda itu ada Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak akan mengizinkan Anda hidup dalam kebencian. Demikian pun ketika saudara berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoalah sungguh-sungguh seperti besok engkau tidak ada lagi. Berarti apa? Doa berserah, doa percaya, doa secara totality, bukan hanya sekedar iseng-iseng berhadiah. Mintalah dalam iman dan jangan bimbang, Tuhan memberkati. Kalau saya melihat dalam pengalaman saya, banyak orang mengamalkan imannya pilih-pilih, tebang pilih. Katakan orang kaya dibedakan, orang miskin disingkirkan. Saya belajar untuk setia perkara kecil, yaitu sampai hari ini Pastor Andy kalau sudah lihat di media sosial atau boleh tanya orang-orang yang pernah datang ke tempat kami melayani, kalau ada di antara puluhan ribu orang yang sedang nonton sekarang ini dan pernah hadir di pelayanan kami secara real, tolonglah kasih komentar, kasih review bagaimana menilai atau pesan dan pesannya, supaya saya pun bisa membacanya dan netizen pemirsa sekalian juga bisa ikut membacanya, supaya sama-sama kita bisa melihat bahwa yang sampaikan renungan ini adalah orang-orang yang juga melakukan apa yang diajarkan. Karena banyak orang bicara soal kasih, tapi mereka belum tentu hidup dalam kasih. Banyak orang mengajarkan tentang memberi, tapi dia sendiri tidak menjadi pemberi bagi orang-orang susah. Saya rindu sekali pelayanan ini, seberapa waktu Tuhan percayakan saya hidup di dunia ini. Saya rindu supaya saya menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dan melayani orang-orang kecil, orang-orang susah, dan orang-orang sakit. Orang-orang kaya kemana? Orang-orang kaya biasa gengsinya besar, dia akan mencari gereja yang selevel atau besar. Dan itu saya kira normal saja. Tapi mengenai saya dan pelayanan kami yang ada ini, kami tetap fokus 2S, yaitu orang susah dan orang-orang sakit. Memang banyak menjadi pro dan kontra, is okay lah. Dan juga banyak sebetulnya kita menjadi pergumulan bagaimana biaya operasional. Tapi sekali lagi ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah supaya saya bisa kasih makan orang lain. Berkati saya berlimpah-limpah supaya saya bisa jadi berkat bagi sesama. Jadi saya meminta kepada Tuhan bukan karena saya serakah, saya meminta kepada Tuhan karena saya rindu lewat hidupku jadi mesbah, kirbat, jadi wadah untuk menyatakan kasih Yesus di balik papan, di media sosial, dan dimanapun pelayanan bisa menjangkau.
Tidak boleh kita mengamalkan iman dengan pilih-pilih kasih, tebang pilih, pandang-pandang muka, lihat status sosial. Tidak boleh. Kalau ada di sana, tandai, lalu saudara doakan hamba Tuhan itu. Ya, karena Tuhan ajarkan kita, dan saya praktekkan hal ini, terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1. Ya, ayat ini terberkati karena di sini saya lakukan bagaimana kita dalam mengamalkan iman itu jangan memandang muka. Saudara juga hamba Tuhan, mulai hari ini dengar firman-firman saya bagikan, mari kita dipanggil itu untuk melayani jiwa, bukan orang kaya, bukan juga orang-orang pejabat-pejabat yang donatur, bukan. Kita dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang anaknya sedang sakit, lewat sapaan ini terberkati, anakmu dipulihkan, sembuh dan sehat. Berdoa menyapa bagi Anda yang sedang menyaksikan ini, terbaring di ruang rumah sakit, atau ada keluarganya sedang di ICU, lewat sapaan doa ini, in Jesus name. Yang di ICU, engkau diberkati sehat. Yang sedang terbaring di rumah sakit, engkau dipulihkan. Dan hari ini, hasil cek dokter semuanya baik dan sehat. Seperti yang saya katakan tadi, itu tercatat dalam Yakobus 2 ayat 1. Izin saya membacakan bagi saudara-saudara setelah Bapak Ibu siarkan ayat-ayat ini. Ada tertulis, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, jangan. Khususnya hamba-hamba Tuhan, kita melayani semua jiwa. Kalau ada yang jadi jemaat, engkau seorang gembala, layani dia dengan tidak memandang muka. Kaya miskin harus dilayani dengan porsi kasih tanpa membeda-bedakan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, iman itu bukan hanya sekedar pemanis bibir. Iman itu harus diamalkan. Iman itu harus disertai perbuatan. Karena iman yang engkau ucapkan tanpa disertai perbuatan itu mati. Tercatat di dalam Yakobus pasal 2, ya. Silakan Bapak Ibu ketik Yakobus 2 ayat 17. Puji Tuhan. Ya. Yakobus 2 ayat 17. Seru ya bagaimana keseharian Pastor Randy dalam melakukan pelayanan, mengamalkan iman, dan saya hari ini membagikan kepada Anda. Bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi untuk mengajak setiap orang percaya, pemirsa, dan kalau ada hamba Tuhan, pastor, romo, pater, pendeta, gembala, apalagi, ya, mari kita hidup setiap hari adalah anugerah. Lakukan pelayananmu, lakukan aktivitasmu, ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, imam, dengan iman. Ya, iman itu disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 ada tertulis, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
mau punya iman, tapi mati. Sorry to say, bahasa Inggris nih. Mau engkau sebut orang beriman atau tiap hari bicara soal iman, tapi perbuatanmu nol, zero, kosong, hampa, mati. Mau Anda sebagai orang yang jago bicara di atas meja, di atas kertas, engkau susun programmu luar biasa, ide-idemu banyak, program kerjamu banyak. Kalau pelayanan, program visi misi banyak. Tapi kok enggak sertai dengan perbuatan nyata? Nol. Kau bicara soal hal yang besar, lalu kau mulai dengan proposal, harapkan orang lain. Itu sama dengan engkau tidak beriman kepada Tuhan, tapi engkau beriman kepada proposal dan hal yang lain. Kalau saya ngomong melebar kemana-mana, tapi saya mau ajarkan sesuatu yang dari hidup saya sendiri. Saya nggak ngomong hal-hal yang besar. Saya nggak pintar berteologi, saya bahkan hamba Tuhan tidak sekolah tinggi. Tapi iman itu kehidupan. Ibu Ruth Budiana, terima kasih. Iman kehidupan. Iman disertai perbuatan, sebab tanpa perbuatan nyata, iman itu adalah mati. Saya mengajak setiap kita untuk hidup dengan iman setiap hari. Hal kecil, hal besar, praktekkan dengan iman. Saya kasih contoh nih ya, engkau bangun pelayanan ya, untuk hamba Tuhan, teman-teman di misi pedesaan pedalaman. Lalu pelayanan itu misi itu biaya. Karena biasanya hamba Tuhan itu selalu salah satu benturan-benturannya itu untuk melayani biaya. Ini gimana operasional, ini gimana biaya, ini gimana pembayarannya, ini gimana dan bla bla bla. Saya beritahu saudaraku, saya ini nggak pintar. Saya ini masih junior lah. Tapi saya beritahu kepada Anda sekalian, firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan hanya penghias bibir, bukan hanya kamuflase, pintar kita bicara, motivasi orang lain. Kita hanya jago khotbah mimbar. Saya beritahu, ini loh, junior, tidak pintar jago teologi, tidak pandai susun khotbah. Tapi saya beritahu, Yesus bilang, kalau engkau punya iman, hidupilah iman itu. Dan kenyataan, pelayanan di mana kami membangun hari ini, itu semua berkat Tuhan dari iman. Setiap bulan kami untuk operasional memberi makan orang, itu di luar bagi-bagi beras ya, tidak kurang sekarang dari 100 juta rupiah setiap bulan, tanpa kolekte, tanpa persembahan. Dari mana? Iman. Saya bisa minta-minta, subscriber ini banyak, tapi coba cek, apakah Andi Simon ini pernah minta-minta? Saya bisa mulut manis buat proposal, tapi pernah cek apa saya ada buat proposal selama ini? Tidak ada. Dari saya bukan siapa-siapa, sampai hari ini bukan siapa-siapa, tapi saya belajar sebagai hamba Tuhan, hidup dengan iman. Saya tahu saya tidak sempurna, saya tahu saya masih jauh api dari panggang, saya punya banyak kelemahan, saya tahu. Tapi mengenai iman, saya mentok, saya totality, saya all out kepada Tuhan. Karena saya dulu pemakai narkoba, saya dulu penjahat, saya keluar masuk penjara, hidup saya hancur, broken home.
Tuhan mau beri kesempatan kepada saya. Kalau dulu saja saya masih dalam kegelapan tidak takut mati. Sekarang dalam Yesus terang, jaminan keselamatan Tuhan berikan. Kenapa masih takut? Kenapa masih ragu? Tuhan kita Yesus, bukan perut kita. Selama masih ada kesempatan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama kau masih punya hidup, berbagilah kepada sesamamu. Tidak usah terlalu pikirkan nanti warisan, nanti hari esok bagaimana. Pikirkan hari ini bagaimana hidupmu berkualitas, hidupmu dengan iman, dan jadi berkat bagi sesama. Saya ngomong panjang lebar, udah jam 7.03 ini. Satu ayat lagi ya. Yakobus 2 ayat 22. Saya berdoa setelah ini. Silakan diketik Bapak Ibu sekalian, Yakobus pasal 2, puji Tuhan, ayat 22. Terima kasih Iqben, Tony, Pang. Wah, bless you. Ada yang kasih stiker, puji Tuhan di YouTube. Makasih ya. Yakobus 2 ayat 22. Setelah saudara ketik, puji Tuhan. Ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Ada tertulis Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman itu adalah tindakan nyata, itu perbuatan, bukan hanya teori ngomong. Istilah orang bilang NATO. Apa itu NATO? No action, talking only. Janganlah kita jadi orang Kristen NATO yang tidak ada actionnya, tidak ada perbuatannya, ngomongnya jago, kalau khotbah jago, ngajar jago, prakteknya hari-hari. Apapun dia ajar, apapun dia khotbahkan, selalu solusinya taburan. Apapun dia sampaikan firman Tuhan, pergumulan ditawarkan selalu. Solusinya adalah menabur. Banyak firman yang kita bisa ajarkan kepada umat atau jemaat yang Anda gembalakan. Bagaimana mereka praktik firman iman. Bukan tentang menabur, tentang mamon, tentang uang, tentang persembahan saja, tidak. Banyak tentang citra diri, gambar Bapa yang rusak. Banyak hati yang luka, yang perlu dijamah dengan firman yang hidup. Banyak tentang keluarga, rumah tangga, anak-anak yang perlu dipulihkan. Firman Yesus adalah jawaban. Mari setiap kita masuk setiap hari di hari baru ini dengan iman sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika rame-rame dengan iman sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika rame-rame dengan iman sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Baik, Pastor akan akhiri renungan hari ini, dan sebentar setelah pujian ini akan berdoa. Pujian ini mengajak kita selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu terkasih, bangun tidur dengan doa, lalui hari-harimu dengan iman, sambil mengucap syukur. Kalau ada yang baik, bersyukurlah. Ada yang tidak baik, belajarlah tetap bersyukur.
Karena semua dalam Yesus datangkan kebaikan kok. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih CV Ats Motor. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan. Yang terberkati katakan amin. Makasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Jika engkau dapat angkat tanganmu, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan untuk setiap kami, untuk anak-anak mereka, cucu. Halo Oeng Inge C terkasih. Halo semuanya, orang-orang yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Tetap setia ya. Tuhan baik selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur. Halo, selalu bersyukur. Thank you.
Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari pesertanya, adakah yang mau didoakan sekarang ini? Kalau ada, mana tangan-tangannya? Tuhan tahu apa yang sedang engkau gumuli hari ini. Berdoalah dalam nama Yesus dengan iman. Kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam hidup Anda dan saya. Yang mau didoakan, mana tangan-tangannya? Saya. Pujian ini menghantar kita untuk berdoa dengan iman, beriman dalam doa. Tuhan tahu kok setiap hidup kita, percaya deh. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi kasih tanpa bekerja. Apalagi orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Percaya, kita akan doa sebentar ya. Perhatikan burung-burung di udara, glory, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Oh,
kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Haleluya! Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh, saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Baik, Bapak Ibu terkasih, sebelum akan Pastor Andi mendoakan Anda yang terkasih, izinkan Pastor untuk menyampaikan terlebih dahulu kesaksian sebagai penguat iman kita bahwa doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan Yesus lewat wadah live stream ini, doa-doa yang mendatangkan jawaban dan kesembuhan bagi orang sakit. Rohabaka rabashikana korana syande. Bagi saudara-saudara yang mau didoakan, angkatlah tanganmu saat ini juga. Ina masyanda. Diberkatilah ya Tuhan setiap jiwa mereka yang terkasih yang menyaksikan live streaming atau video pelenan ini, yang mengangkat tangan dengan segala pergumulan, harapan, dan doa-doa yang kami bawa, serta penyakit yang ada di tubuh mereka atau anak mereka. Saya berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi jawaban untuk dunia ini, yaitu pengampunan dosa. Terberkatilah engkau sekalian. Doa ini menjamah Anda. Doa yang diberkati, sehingga engkau yang butuh jalan keluar, butuh kesembuhan, butuh pemulihan, doa ini hadir. Doa ini diberkati. Dan setiap Anda yang angkat tangan, terberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu secara spesifik apa pergumulanmu. Dengan engkau mengangkat tangan, engkau berkata, ya Tuhan, segala perkaraku kuserahkan kepadamu. Dan Tuhan melihat setiap hatimu dengan iman, berserah dan percaya. Lihatlah saatnya, nantikanlah waktunya Tuhan bertindak, karena doa ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya alaskan doa ini kepada Bapa-Ku yang di surga. Amin. Saya mengucapkan hai semuanya, hai orang-orang terberkati, dan hai Bapak Ibu sekalian yang doa-doanya dijamah, dijawab, diberkati Tuhan Yesus. Tiba saatnya Pastor akan berkat air minum dan minyak. Anda yang mau saja terberkati air minumnya dan minyaknya, silakan Bapak Ibu bisa pegang seperti ini. Kalau sudah,
angkatlah lebih tinggi, dan saya mohon berkat. Ya Tuhan, kami mohon berkat atas nama-Mu untuk air minum dan minyak yang akan kami pakai menjadi tanda manifestasi kuasa Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, air minum ini terberkati menjadi healing water. Minyak di tangan kami terberkati menjadi minyak urapan. Dua hal ini, dua yang kami pegang, minyak dan air, menjadi tanda manifestasi mujizat kuasa Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan, kesembuhan-Mu nyata atas mereka yang sedang sakit, yang butuh keajaiban terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terberkati, sehat selalu. Amin. Puji Tuhan, air minum di tangan Anda dan saya sudah diberkati. Dengan iman, ini menjadi healing water, air doa yang membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Minumlah dan sehatlah. Segar banget. Apa komentar Anda? Sensasi apa yang kita alami? Segar banget. Kalau saya sih bilang segar banget ya. Luar biasa. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus itu setia banget. Amin. Puji Tuhan. Angkatlah dua tangan saudara. Wow, kita semua pada merinding ya. Ada banyak yang menangis. Dalam hadirat Tuhan, kita terima berkatnya. Bapak Ibu sekalian terkasih, pemirsa yang saya sayangi dimanapun berada, saya rindu sekali Bapak Ibu semuanya sehat selalu, panjang umur, kita semua panjang umur, supaya kita menjadi duta Kristus di muka bumi ini, menyalurkan kebaikan, menyalurkan kasih, menjadi saksi akan kasih surgawi dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kesaksian terus datang, bagaimana pelayanan ini jadi berkat, nama Tuhan terus dimasyurkan. Ya Tuhan, lewat pelayanan ini nama-Mu selalu dimasyurkan ya Tuhan. Mohonlah berkat daripada-Mu untuk setiap kami masuk di hari yang baru dan selalu menjadi saksi-Mu serta mengucap syukur dan lewati hari demi hari dengan iman, yaitu mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, setia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang engkau pegang, engkau kerjakan dalam nama Yesus dengan iman, diberkati. Diberkati engkau sehat, Bapak Ibu sekalian, dan anak-anakmu, anak-anak kita, anak-anakku, semua diberkati sehat. Yang studi,
yang masuk kuliah, yang semua yang menjadi cita-cita mereka dalam Tuhan, semua dibuat hari esok yang penuh dengan harapan dan baik. Bapak Ibu sekalian yang dalam pelayanan, diberkatilah pekerjaan Tuhan yang kau lakukan, yang kau rintis. Lewat doa-doa ini, semua pelayanan yang ada di muka bumi ini terberkati. Semuanya maju, semua berdampak luar biasa. Semua pelayanan rumah Tuhan, rumah misi, gereja penuh semarak dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang berbuah. Wow, cinta kasih Tuhan mengalir dan saya pun merasakan luar biasa. Sekujur badan saya dipenuhi hadirat Tuhan, dan Anda pun dimanapun berada dipenuhi hadirat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senang sekali ya, dan saya alaskan pelayanan sepanjang hari ini dimateraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku,